Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, serta berkat-berkat yang Tuhan sediakan sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk waktu yang indah ini, di mana kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan, jamahlah hati kami, supaya kami terbuka untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang pegawai muda di sebuah bank yang akan mendapatkan promosi untuk menjadi kepala dari salah satu departemen. Direktur bank itu telah memperhatikan beberapa kandidat dari 4 orang pegawainya dan berjanji akan mengangkat salah satu dari mereka setelah pejabat senior di departemen itu dipindahkan ke bagian lain. Dari 4 orang ini, ada satu pegawai muda yang sudah mendapatkan perhatian khusus dan sang direktur berencana untuk menyampaikan kabar promosinya pada keesokan harinya. Siang itu pada saat jam makan siang, beberapa pegawai bank tersebut makan di sebuah kantin. Pegawai muda yang akan dipromosikan ada di sana, dan direktur bank tersebut juga ada di antrian, berjarak beberapa orang di belakang pegawai muda itu. Sang direktur memperhatikan apa yang diambil oleh pegawai muda tersebut. Ia melihat pegawai muda itu mengambil sebuah lauk dan menutupinya dengan makanan lain di atas lauk tersebut, sehingga lauk yang ada di bagian bawahnya tidak nampak. Di depan kasir, pegawai muda itu tidak menyebutkan soal lauk yang disembunyikannya, dan ia membayar sesuai dengan yang kelihatan saja. Keesokan harinya, sang direktur memanggil 4 orang pegawainya, termasuk pegawai muda itu, dan mengatakan bahwa tadinya ia akan memilih pegawai muda tersebut untuk menjadi kepala departemen, tapi karena ia tidak jujur di kantin, maka promosinya dibatalkan, dan orang lainlah yang dipromosikan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jujur dalam ayat aslinya dikatakan sebagai benar. Orang benar adalah orang yang pasti bertindak jujur, tidak berdusta dalam perkataan dan sikapnya. Orang yang tidak bercela lakunya dalam terjemahan lain dituliskan dengan orang yang memiliki integritas. Tuhan menolong orang yang jujur dan melindungi orang yang berintegritas. Selama ini saudara, ada saja yang berpandangan bahwa kalau jujur tidak akan maju. Ada yang beranggapan bahwa berbisnis harus ada curangnya. Ini merupakan pandangan yang keliru, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kejujuran dan integritas akan membuat kita ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang selama ini hidup jujur. Saudara selalu menjaga sikap benar dan memiliki integritas yang tinggi. Tapi saudara merasa justru mengalami banyak tantangan, tekanan, fitnahan, dan tidak pernah dipromosikan. Tapi jangan putus asa dalam berbuat kebaikan dan kejujuran. Kejujuran kita, walaupun tidak dilihat orang, tapi dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan akan membalasnya dengan memberikan berkat-Nya. Ingatlah saudara, bahwa promosi datangnya dari Tuhan. Tetaplah berbuat benar, jujur, dan milikilah integritas yang tinggi sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita semua yang sudah ditebus oleh darah Kristus tidak lagi hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Jangan kita tergoda untuk berbuat curang.
menipu, dan melakukan kejahatan. Karena orang yang jujur dan benar akan mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup benar, jujur, dan tidak bercela. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami sadari ya Tuhan, bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan, promosi datangnya daripada-Mu. Engkau menghendaki agar kami terus berbuat benar, terus berbuat jujur, walaupun tidak ada yang melihatnya. Tapi Tuhan melihat dari surga segala sesuatu yang kami katakan dan lakukan. Bahkan lebih daripada itu, Engkau mengenal isi hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami terus dapat hidup benar, jujur dan berintegritas yang tinggi sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong dan membela kami. Engkau melindungi setiap anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, supaya kami terus hidup di dalamnya, dan firman-Mu itu berbuah-buah dalam kehidupan kami, menjadi karakter kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, berikan kami hikmat-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan, untuk kami melangkah seturut dengan rencana Tuhan. Berkatilah setiap kami dalam usaha pekerjaan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami semua. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap kami, dan kesembuhan kepada yang mengalami sakit. Berikan kekuatan kepada yang lemah, dan semangat kepada yang berputus asa. Berikanlah jalan keluar ya Tuhan, kepada yang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.